Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katami. Di sini, saya akan membahas fenomena apa saja yang terjadi selama proses pembuatan donat dengan penggunaan ragi sebanyak 1 sendok makan dan perlakuan fermentasi sebanyak 1 kali pada suhu dingin dalam kondisi anaerob. Sebelumnya, apa sih donat itu? Donat merupakan sejenis kue berbentuk bulat dengan lubang yang terdapat di bagian tengah seperti cincin, yang dibentuk melalui proses fermentasi gula oleh ragi dan menghasilkan CO2, sehingga adonan dapat mengembang. Proses fermentasi sendiri merupakan proses penguraian bahan organik yang dilakukan oleh mikroba fermentatif dalam kondisi tertentu. Bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan donat yaitu tepung terigu dengan kandungan protein tinggi sebanyak 250 gram, kuning telur sebanyak 2 butir, gula pasir sebanyak 30 gram, margarin sebanyak 40 gram, susu cair yang telah didinginkan sebanyak 130 ml, 1 sendok makan ragi, dan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan donat. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan, lalu masukkan tepung terigu, ragi, dan gula pasir ke dalam wadah, kemudian aduk agar merata. Setelah itu, tambahkan kuning telur dan susu cair, kemudian aduk dengan mixer hingga setengah kalis. Setelah adonan menjadi setengah kalis, tambahkan margarin dan garam. Lalu, aduk kembali menggunakan mixer hingga merata. Kemudian, adonan diuleni hingga kalis dan elastis. Setelah kalis, adonan dibagi menjadi 15 bagian dengan ukuran kecil, lalu bentuk adonan menjadi bulat hingga permukaan adonan menjadi halus. Adonan yang telah dibentuk menjadi bulat, kemudian diberi lubang di bagian tengah dan diletakkan di atas loyang yang telah ditaburi tepung terigu agar tidak lengket. Adonan yang sudah dibentuk kemudian disimpan di dalam kulkas dengan suhu dingin selama 30 menit untuk proses fermentasi. Setelah 30 menit dilakukan fermentasi, adonan digoreng dengan suhu tinggi selama 3 menit. Selama proses penggorengan, adonan dibolak-balik agar matang secara merata. Setelah 3 menit, donat ditiriskan dan siap untuk dikonsumsi. Berdasarkan percobaan pembuatan donat yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu donat memiliki aroma yang khas, terasa renyah pada bagian luar namun lembut di bagian dalam, tidak bantat serta tidak berminyak sewaktu dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnia yang menyatakan bahwa donat yang banyak disukai oleh konsumen yaitu donat yang memiliki aroma khas, tekstur garing di bagian luar namun terasa lembut di bagian dalam, serta tidak berminyak ketika dikonsumsi. Aroma yang terdapat pada donat disebabkan oleh adanya reaksi fermentasi gula oleh ragi sehingga menghasilkan bau alkohol yang merupakan aroma khas pada proses pembuatan donat. Kandungan gluten yang terdapat pada tepung terigu merupakan protein yang tidak larut air yang bersifat kenyal dan elastis yang dapat mengontrol volume donat ketika proses fermentasi sehingga dapat mengembang dengan baik. Tepung terigu yang digunakan merupakan tepung terigu yang memiliki kadar protein tinggi yang dapat mengembangkan adonan menjadi lebih baik. Menurut Nur Cahyo dan kawan-kawan, semakin tinggi kadar protein yang terkandung pada tepung terigu, maka semakin tinggi pula kandungan glutennya, sehingga semakin baik adonan yang dihasilkan. Fermentasi yang dilakukan pada suhu dingin menghasilkan adonan yang kurang mengembang. Hal ini dikarenakan ragi tidak dapat bekerja secara optimal pada suhu dingin, sehingga fermentasi yang dihasilkan kurang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Az-Zahra yang menyatakan bahwa khamir yang bersifat fermentatif dapat tumbuh secara anaerobik, walaupun berjalan lambat. Proses penggorengan donat menghasilkan donat yang memiliki tekstur renyah di sisi luar namun lembut di sisi dalam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti suhu dan lama penggorengan, serta jenis minyak yang digunakan sewaktu proses penggorengan. Warna coklat yang terdapat pada donat dihasilkan oleh reaksi Maillard yang terjadi selama proses penggorengan. Hal ini dikarenakan pada adonan terdapat kandungan gula, asam amino, protein, serta senyawa nitrogen
yang apabila digoreng secara bersamaan menghasilkan senyawa polimer yang larut dan tidak larut air, sehingga menghasilkan warna coklat kekuningan. Berdasarkan hasil pembuatan donat yang telah dilakukan dengan perlakuan fermentasi 1